Di part sebelumnya, kita sudah melihat pertarungan seru Hao Chen melawan si paman yang sombong guys. Saking sombongnya, dia berani menghina ibunya Hao Chen. Sehingga pertarungan hidup dan mati pun dimulai. Hao Chen yang terus menekan dirinya. Bahkan serangannya berhasil dipentalkan dengan tangkisan ilahi. Dan si paman yang sombong pun dihabisi dengan tebasan menyilang disertai pedang putih. Mantap. Setelah itu, Hao Chen dan Lee Sin melakukan misi untuk hadiah ketiga, yaitu melawan monster miasma di rawa bulan. Ketika mereka sampai di situ, tempatnya terlihat begitu indah guys. Saking indahnya, mereka tidak mengira kalau ada monster yang bakal hidup di sana. Tapi ternyata di sana sudah ada tanda-tanda kalau gas beracun dari sang monster sudah menyebar guys. Bahkan si Kak Lee Sin itu terpengaruh sekali. Dan mereka pun akhirnya masuk ke rawa tempat monster itu tinggal. Di sana begitu mengerikan, sampai banyak burung gagak yang mengintai. Saking menyeramkannya, mereka mulai waspada guys. Ada juga buaya raksasa di sana dan tuar. Saat mereka menghindar, kedua pil miasma penawar racun pun terpental. Waduh. Saat buaya itu ingin menyerang, sang monster menghentikannya. Jadi guys, semua yang terkena gasnya itu bakal bisa dia kendalikan. Sehingga mereka berdua pun terkena gas beracun itu dan masuk ke dunianya sang monster. Dan inilah sang monster miasma guys. Sangatlah lucu dan kecil. Tapi itulah perangkapnya. Mereka berdua pun terpengaruh ke kendali sang monster, di mana mereka terus dikelilingi oleh gas dan dibawa pergi oleh sang monster miasma ke sarangnya guys. Tapi tiba-tiba cincinnya Hao Chen pun bersinar dan berhasil menyadarkan dirinya. Sadar kalau mereka terkena gas miasma, Hao Chen secepatnya meminum pil miasma dan menjadi kebal. Sementara sang kakak Lee Sin yang masih terpengaruh, dia dibawa ke rawa yang bisa menyedot manusia guys. Dan inilah sosok sang monster miasma yang asli. Hao Chen pun sadar, sejak mereka datang gas beracun sudah ada di mana-mana. Harusnya mereka meminum pil miasma sedari awal. Dan pertarungan pun terjadi. Tapi monster ini sangat kuat. Hao Chen pun ingin menyelamatkan Lee Sin terlebih dahulu. Tentu saja tidak dibiarkan. Sehingga pertarungan keduanya kembali terjadi. Semakin lama menunda, maka Kak Lee Sin akan semakin dalam bahaya. Dan Hao Chen pun terperangkap di dalam ilusi lagi guys. Diketahui juga kalau monster miasma ini adalah monster tingkat 3 yang sulit ditangani. Tapi dia merupakan monster yang mengandalkan ilusi dan pertahanannya sangat lemah. Orang-orang yang terkena ilusinya itu bakal dikendalikan pikirannya. Jadi orang yang berada di tingkatan sama dengan sang monster itu pasti sulit menghadapinya guys. Kebetulan si Lee Sin dan Hao Chen itu setingkat dengan sang monster, yaitu tingkat 3. Dengan memiliki keyakinan dan pikiran yang kuatlah baru bisa terbebas dari ilusinya. Dan Hao Chen pun berhasil melepas ilusinya dan menyerang balik. Itu juga berhasil membuat kendali pikirannya terlepas. Dan sekarang si Lee Sin juga terbebas. Tapi pertarungan itu masih jauh dari kata selesai. Dan pertarungan pun terus berlanjut. Lee Sin pun mengeluarkan formasi kenaikan langit yang mementalkannya guys. Tapi dia yang kecapean karena terkena gas miasma tidak bisa membantu. Jadi sekarang Hao Chen akan melawannya sendiri. Melihat ada kesempatan, Hao Chen pun terus menyerangnya. Diakhiri dengan tebasan menyilang yang berhasil membantainya guys. Dan monster itu pun berubah menjadi sosok kecilnya
dan dimakan oleh sang buaya. Hao Chen ingin menolongnya, tapi Kak Lee Sin mengatakan untuk tidak percaya karena buaya ini juga dikendalikan oleh monster miasma. Jadi mereka itu komplotan guys. Mereka pun akhirnya mendapatkan kristal iblis monster miasma dan ini merupakan sumber kekuatannya. Dengan Hao Chen mendapatkan ini berarti dia telah lulus tugasnya. Lee Sin pun merasa malu guys karena dia dilindungi oleh anak kecil. Itu membuat dia termotivasi agar menjadi semakin kuat nanti. Sementara cincin yang melindungi Hao Chen itu adalah cincin pemberian Tai Er guys. Ayo, pasti pada lupa kan? Dan benar saja, si monster miasma itu masih hidup dan menunggangi sang buaya. Tapi sekarang dia sudah kehilangan kekuatannya guys, karena sumber kekuatannya sudah diambil oleh Hao Chen. Sementara mereka yang sudah menyelesaikan tugas pun kembali ke kuil kesatria cahaya bulan. Karena ketiga tugas Hao Chen itu sudah selesai, maka sudah waktunya bagi Hao Chen untuk pulang. Tapi sang Pamanalan yakin kalau Hao Chen sebentar lagi bakal datang. Karena jenius sepertinya itu pasti mengikuti ujian Liga Pemburu Iblis nantinya. Dan saat itu, dia menantikan Hao Chen akan menunjukkan kehebatannya kepada semua orang guys. Mantap. Sementara Hao Chen yang sudah tidak sabar menemui sang ibu. Dia menikmati keindahan taman di sana. Jangan-jangan ini ilusi lagi guys. Tentu tidak lah ya. Di sini kan gak ada monster miasma guys. Dia pun pulang membawa bunga kepada sang ibu, tapi sang ibunya yang sakit parah itu batuk darah dan memuntahkannya di bunga pemberian Hao Chen. Guru Xingyu yang muncul, dia langsung mencoba menyadarkannya. Sebaliknya, Hao Chen mengira kalau gurunya itu menyakiti sang ibu dan langsung menyerangnya guys. Namun tentu saja, dengan kemampuan Hao Chen yang sekarang, sekali dorong Hao Chen terpental jauh, hampir pingsan pula. Berani sekali dia, guru sendiri dia lawan guys. Nah, di sini kita bakal flashback sedikit dulu sekitar 10 tahun yang lalu, di mana saat itu sang ibu dan sang ayahnya yang masih muda. Di sini mereka ingin merayakan pesta di mana Xingyu itu telah mendapatkan segel tahta suci di usia yang begitu muda. Bisa dibilang ayahnya Hao Chen itu paling berbakat guys. Di sini dia pun asik bermesraan dengan ibunya Hao Chen saat muda. Mukanya boleh galak tapi hati tetap Hello Kitty. Di sini sang ibu membicarakan soal hujan meteor dan permintaan guys. Kita ingat kalau ada bintang yang jatuh itu berarti kita harus mengucapkan permintaan agar permintaan itu tercapai guys. Terungkap juga ibunya Hao Chen yang sedari kecil sudah terkena penyakit yang tidak kunjung sembuh. Namun dia cukup menerima diri sendiri dan menikmati hidup. Itu bakal lebih baik. Dia pun kesal karena Xingyu tidak memberikan permintaan saat hujan meteor sebelumnya. Tapi di sini Xingyu sengaja menggunakan kekuatannya membuat seakan-akan ada hujan meteor yang jatuh agar dia bisa membuat permintaan guys. Dan permintaannya adalah agar ibunya Hao Chen itu segera sembuh. Membuat hatinya mulai tergerak dan mereka berdua pun tersipu malu guys. Cihuy. Pesta perayaan di sana pun sudah dimulai dan Xingyu ingin berdansa dengannya di sini. Tentu saja dia setuju. Sehingga mereka berdua pun berdansa di bawah rembulan yang indah, ditambah dengan kunang-kunang serta taman yang indah melengkapi itu semua guys. Sungguh mantap.